Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertanyaan yang pertama yang masih berhubungan dengan puasa, apakah ada doa-doa yang disyariatkan di saat kita berbuka puasa? Apakah ada doa-doa khusus yang kita amalkan di saat kita berbuka? Maka jawabnya barakallahu fikum, lam yathbut syai'an, tidak sahih dari hadis-hadis di saat kita berbuka puasa beribadah dengan membaca doa tersebut. Yang pertama, dari hadis-hadis yang ma'ruf datang dari berbagai sahabat. Dari Ibni Abbas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara yaqul Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu." Maka hadis ini masyhur dan ma'ruf. Maka datang pertama dari Ibni Abbas dengan lafaz ini, dan datang juga dari Anas, karena Rasulullah idza aftara yaqul Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dan juga hadis Ali ibni Abi Thalib, Allahumma laka sumtu wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Maka ketiga riwayat ini semuanya dhaifun jiddan. Adapun hadis Ibnu Abbas yang kami sebutkan tadi, dia adalah hadis yang maudhu, karena di sanadnya ada Malik ibnu Harun ibnu Antarah an abihi an jiddi an Ibni Abbas. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Ad-Daruqutni, yang mana sanadnya ada Abdul Malik ibni Harun ibni Antarah, yang mana dia kadzab, pendusta hadis. Disebutkan oleh Ibnu Hibban, kana mimman yada'ul hadis, dia dari orang-orang yang memalsukan hadis. Berkata Ibnu Ma'in, kadzab, dia adalah orang yang pendusta. Kemudian datang dari Anas ibnu Malik, masih lafaz yang sama. Dulu Nabi jika berbuka berkata Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dan seterusnya. Maka hadis Anas ini pun tidak lekang dari kedhaifan, bahkan dhaifun jiddan, di mana dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di kitab Ad-Du'a dan Abu Nuaim di kitabnya Akhbar Asbahan, yang mana di sanadnya ada Ismail ibni Amr, haddatsana Daud ibnu Zabarqan dari Syu'bah, dari Thabit ibnu Anas, dari Thabit al-Bunani ibnu Aslam, dari Anas ibnu Malik. Maka sanadnya dhaif karena Daud ibnu Zabarqan matruk, ditinggalkan hadisnya oleh para ulama, to the trash. Hadisnya dilemparkan ke tong sampah, atau kalau di laptop to the recycle bin, dimasukkan kepada tong sampah karena hafalannya rusak sekali. Dan juga Ismail ibnu Amr juga rawi yang dhaifun jiddan. Maka disebutkan oleh Ibnu Ma'in, laisa bisyai', Daud ibnu Zabarqan itu rusak sekali hafalannya, tidak bisa diambil hadisnya. Maka periwayatan Ibnu Abbas, periwayatan Anas ibnu Malik, dan periwayatan yang ketiga dari Ali radhiyallahu anhu pun hadis yang dhaifun jiddan. Yang mana hadis Ali diriwayatkan oleh Al-Harits di musnadnya dari jalan Ja'far ibnu Muhammad, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Ali radhiyallahu anhu. Maka di sini sanadnya dhaifun jiddan karena ada Abdurrahim ibnu Waqid, dan Abdurrahim ibnu Waqid matruk, ditinggalkan hadisnya. Maka hadis barakallahu fikum yang berbicara khusus tentang permasalahan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, tidak ada satupun hadis yang sahih. Namun kita katakan ada yang lebih ringan, ada, namun tetap dhaif, bukan dhaif jiddan, tapi dari riwayat Mu'adz ibnu Zahrah, yang mana Mu'adz ibnu Zahrah seorang tabi'i,
meriwayatkan dari Nabi, maka riwayatnya mursal. Katanya Nabi jika berbuka dia membaca Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu wa ilaika tawakkaltu dan sebagainya, maka ini sanad yang paling ringan dari kedhaifan dari riwayat Mu'ad ibnu Zahrah, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Su'abil Iman dan Ibnu Sunni dan yang lainnya. Namun tetap sanadnya dhaif karena Mu'ad ibnu Zahrah tabi'i dan majhul, tidak diketahui. Meriwayatkan dari Nabi, maka dia bukan seorang sahabi sehingga khabarnya mursal. Maka ini hadis pertama dari lafaz Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Maka di sini semua lafaz-lafaznya tidak bisa naik kepada derajat yang sahih. Kemudian permasalahan yang kedua ada lafaz dari sahabat yang lain yang juga masyhur dijadikan sebagai doa. Adapun di Indonesia kurang masyhur, tetapi di Arab kami mendengarnya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di saat berbuka puasa, dimasukkan doa berbuka puasa. Dikatakan Allahumma inni as'aluka bi rahmatik allati wasi'at kulla syai' an yaghfirali dunubi. Maka wahai Allah, Engkau yang maha luas ampunannya, ampunilah dosa-dosaku. Maka kalimat ini mungkin baru antum dengar, tidak ma'ruf, dan begitupun di Arab tidak begitu ma'ruf juga, namun disebutkan oleh para ulama dijadikan bab doa dari berbuka puasa. Maka hadis ini hadis yang dhaif dan juga mauquf, bukan dari Nabi tetapi dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan permasalahan yang ketiga adalah dari Abdullah bin Umar. Dan di permasalahan yang ketiga ini masyhur di kalangan kaum muslimin, yang mana lafadznya dari sahabat Abdullah bin Umar, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza dhahaba dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Maka hadis yang kami sebutkan di sini dhahaba dhama wabtalatal uruq wa thabatal ajr insyaallah masyhur di Indonesia dikarenakan kembali kepada takhrij Al-Albani rahimahullah dari seorang muhaddits, maka beliau menghasankan hadis ini dan kaum muslimin menyebarkannya, menyebutkan doa berbuka puasa pokoknya sahahahu Al-Albani, pokoknya hasanahu Al-Albani. Orang-orang yang mungkin tidak mumpuni ilmu hadisnya cukup menukilkan atau bertaklid kepada alim ulama. Maka hadis ini bukan hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Nasa'i di Sunan Al-Kubra dan Al-Bazzar di Musnadnya, dan Imam Ad-Darqutni di Sunannya, di Sunan Ad-Darqutni, yang mana hadis ini sanadnya bertumpu kepada Al-Husain ibnu Waqid an Marwan ibnu Salim al-Muqaffa' an Ibni Umar. Yang menjadi poin di sini adalah Marwan ibnu Salim al-Muqaffa' yang meriwayatkan dari Ibnu Umar. Maka dari segi ilmi jarh wa ta'dil, Marwan ibnu Salim al-Muqaffa' dia adalah rawi yang tidak diriwayatkan kecuali oleh Al-Husain ibnu Waqid di dalam sanad ini dan Uzrah ibnu Thabit. Hanya diriwayatkan muridnya hanya 2. Dan kedudukannya di kalangan para ulama ahlul hadis majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Tidaklah Yahya ibnu Ma'in mengatakan fulan siqah, ataupun rawi ini saduq, ataupun hafalannya demikian dan demikian, tidak. Dari mulai para ulama terdahulu ahlu jarhi wa ta'dil sampai kepada akhirnya tidak ada yang mengatakan bahwa dia itu diketahui keadaannya. Yang diketahui keadaannya hanya mempunyai 2 murid yang kami sebutkan tadi,
dan tidak ada para ulama yang mengatakan dia saduq ataupun dia siqah ataupun hafalannya imam siqatun sabtun, tidak ada. Maka rawi seperti ini dihukumi dengan rawi yang majhulul hal, dalam keadaan tidak diketahui keadaannya. Dan bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya At-Taqrib menghukumi rawi ini Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffa' makbul. Dan istilah Al-Hafidh Ibnu Hajar, ucapan makbul maknanya jika dia berkesendirian maka dia ditinggal hadisnya. Namun jika datang dari jalan yang lain maka bisa naik kepada derajat hasan. Dan prakteknya hadis ini dari Ibnu Umar, tidak ada jalan yang lain kecuali periwayatan Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffa' dari Ibnu Umar. Tidak ada pendukung periwayatan Ibnu Umar dari tabi'in yang lain kecuali Marwan yang majhulul hal ini, yang keadaannya tidak diketahui, unknown, tidak diketahui. Dan di ilmi mustalah hadis, dari syarat hadis yang sahih seperti disebutkan Al-Baiquni, awwaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Bahwa rawi syarat-syarat menjadi hadis yang sahih ataupun hasan diketahui keadaannya dia siqah, dia saduq dari nas para ulama. Adapun dia dalam keadaan derajat tabi'i yang meriwayatkan dari Ibnu Umar, menandakan dia orang terdahulu dari kalangan tabi'i kabir atau tabi'i mutawasid ataupun tabi'i shagir, yang jelas tabi'i karena dia meriwayatkan dari Ibnu Umar. Kalau memang dia tabi'i murid Ibnu Umar, maka jelas akan diketahui oleh para ulama ahlu jarhi wa ta'dil seperti Syu'bah Ibnul Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, Waqi' Ibnul Jarrah, dan para ulama yang setelahnya Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Ma'in, dan ulama setelahnya Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud. Maka setelah itu pula Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, mereka ulama yang kami sebutkan tadi, ulama ahlu jarhi wa ta'dil, menyebutkan kedudukan rawi-rawi yang sebelum mereka. Apalagi di sini murid Ibnu Umar, kalau memang orang ini ada dan orang ini memang benar-benar eksis. Namun di sini kenyataannya dia hanya mempunyai 2 murid. Muhaddits mempunyai 2 murid saja. Syu'bah mempunyai ribuan murid. Dan Nafi' yang meriwayatkan dari Ibnu Umar yang sepadan dengan dia ribuan murid. Salim anaknya Ibnu Umar ribuan murid. Ini hanya 2 murid. Setelah itu tidak diketahui keberadaannya. Maka hadis ini wallahu a'lam yang rajih adalah dhaif. Dari segi ilmu hadis, dari segi ilmu mustalah, biarkan kita dari taklid. Janganlah kita dikatakan Al-Albani mensahihkan, siapa kamu dengan Albani? Ya akhi ittaqillah. Ini agama, ini din, semuanya ada dalilnya, semuanya ada ilmunya. Di ilmu hadis itu kaidahnya, di ilmu usul itu kaidahnya. Maka Imam Al-Albani rahimahullah, dari mana dia menghasankan di sini? Padahal rawi ini dhaif. Dan yang mendhaifkan seperti kami sebutkan tadi, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan rawi ini makbul. Dan juga Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i mendhaifkan hadis ini di Mustadrak Al-Hakim. Disebutkan di Mustadrak Al-Hakim sanadnya dhaif karena Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffa'. Maka hadis ini wallahu a'lam dhaif, dan Syekh Al-Albani beristihad menghasankan hadis ini. Namun kita kembali kepada kaidah, dan awas kita tidak mengajari taklid, barakallahu fikum. Justru mereka orang-orang yang mengajari taklid, pokoknya harus Albani, siapa Albani dilawan. Itu tidak mengajar kebaikan kepada murid. Mengajar kebaikan kepada murid dilihat, kalau hadis ya bermainannya kepada sanad, dikumpulkan sanadnya, tidak ada sanad lain kecuali dari satu sanad ini, dari Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffa' dari Ibnu Umar, dan dia seorang tabi'i muridnya Ibnu Umar. Semua ulama diam. Kemudian bagaimana kita yang mutaakhir mengatakan hadis ini hasan? Dan itu yang dilakukan oleh Imam Ad-Daruqutni, mengatakan di sunannya
hada haditsun hasanul isnad, dan diikuti oleh Syekh Al-Albani hadits hasan, dan diikuti oleh sebagian manusia yang awam hadits hasan. Di grup-grup mereka ditulis di Facebook, jangan lupa doa ini ya, dhahabat dhama. Mahalu hasahahu Al-Albani. Taib. Kita tidak diajar untuk bertaklid karena Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Maka ikutilah dari apa yang datang dari Allah, dari Al-Quran dan Sunnah, dan jangan mengikuti kebanyakan manusia, karena manusia itu tidak sempurna. Manusia tidak lekang dari dosa. Tidak ada gading yang tak retak, pepatah Indonesia. Dan pepatah Indonesia juga, sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka sepandai-pandainya alim ulama di bidangnya, seorang mujahid, mufti, yang namanya manusia, maka tidak lekang dari kesalahan. Maka jangan taklid buta, kita harus insaf. Selama dia manusia, qad rubama yusib wa yukhti, bisa benar dan bisa salah. Karena masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud yang sanadnya bertumpu kepada Ali ibn Mas'adah an Qatadah an Anas. Sanad ini hasan lidzati, karena Ali ibn Mas'adah dikatakan oleh Abu Hatim dan yang lainnya dia itu laba sabihi. Maka di hadis ini disebutkan kullu ibni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh yang namanya Bani Adam, baik dia mufti besar ataupun bahkan dari para sahabat ataupun dari para tabi'in atau para muhadis yang kibar dari tabi'in, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, maka jika kita lihat fatwa-fatwa mereka, madhab Imam Syafi'i kadang-kadang salah, yang benar madhab Imam Ahmad, dan kadang-kadang Imam Ahmad lebih benar dari Syafi'i, dan kadang-kadang Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Abu Hanifah salah, yang benar adalah yang rajih madhab Daud Az-Zahiri yang dipopulerkan oleh Ibnu Hazm. Permasalahan seperti khilaf seperti ini, please jangan dibawa kepada taklid. Hadis ini jelas kita sebutkan dengan sanadnya. Diriwayatkan Abu Daud dari Marwan ibnu Salim al-Muqaffa dari Ibnu Umar dan Marwan majhulul hal, hanya mempunyai 2 murid. Para ulama semuanya diam. Wah, Al-Albani dilawan. Please, permasalahan seperti ini jangan sedikit-sedikit taklid seperti itu. Kita berikan dengan sanad. Ilmu hadis seperti itu jurusnya. Maka please tidak ada taklid. Maka kita katakan Imam Al-Albani, kita katakan insaf di sini imam muhaddits. Kita butuh kepada hadis-hadisnya. Namun apakah dia manusia yang masuk kepada hadis tadi kullu ibni Adam khata', kemudian disebutkan tadi sanadnya ada Marwan ibnu Salim al-Muqaffa. Lihat antum bahas sendiri, majhulul hal, disebutkan oleh Al-Hafidz makbul, didoifkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Kemudian kita Al-Albani, memangnya siapa Al-Albani? Kalau kita ingin bertaklid, taklidlah kepada Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Ingin turun sedikit, taklid kepada Muhammad ibnu Sirin, muhadisnya di zaman itu. Taklid kepada Qatadah ibnu Di'amah, lebih daripada Al-Albani. Namun permasalahan kita bukan masalah taklid. Maka di sini yang rajih wallahu alam dari pertanyaan, tidak ada hadis yang sahih dalam keadaan berbuka puasa dan membaca zikir ibadah. Lalu kalau begitu bagaimana prakteknya? Tidak Allahumma lakasumtu wa bika amantu, never ever. Lalu tidak membaca Allahumma gfirli dunubi wa khotoyaya, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, dhaif dan mauquf. Dan juga tidak membaca dhahabadz dhama wa btalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah, karena kita mengetahui sanadnya dan menyebutkan kepada kalian sanadnya. Ada Marwan ibnu Salim al-Muqaffa yang majhulul hal, mau dilarikan kemana lagi? Dan Syekh Al-Albani rahimahullah, jika kita tatabbu kepada hukumnya, hadis-hadis di Sahihah, di Al-Irwa, sering beliau mengatakan, awas wahai saudara-saudaraku, jika ada rawi yang hanya diriwayatkan oleh muridnya 2 orang, kemudian para ulama diam semuanya, kemudian dimasukkan oleh Imam Ibnu Hibban di kitabnya As-Siqat, jangan tertipu dengan Ibnu Hibban yang memasukkan dia di kitabnya As-Siqat, karena Ibnu Hibban mutasahil fi tautsik al-majhulin. Ini nas dari Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa jangan tertipu rawi yang hanya meriwayatkan 2,
dan dia adalah tidak disebutkan oleh para ulama kedudukannya menjadi majhulul hal, makna majhul unknown, tidak diketahui orang ini, maka dhaif. Jangan tertipu dengan dimasukkan oleh Imam Ibnu Hibban di kitabnya As-Siqat. Ini wasiat Syekh Al-Albani di berbagai kitabnya dalam pentahqiqan dia Al-Irwa dan juga As-Sahihah. Namun di sini yang kita sebutkan tadi, Al-Imam, dia manusia. Yukhti wa yusib. Kadang-kadang fatwanya benar dan kadang-kadang fatwanya salah. Maka di sini dia mengambil penghasanan dikarenakan meriwayatkan muridnya dua dan para ulama semuanya silence, unknown, tidak diketahui, namun disikohkan atau dimasukkan oleh Ibnu Hibban di kitabnya Siqat. Maka bisa jadi Syekh Al-Albani masuk kepada perkara ini, padahal perkara ini justru dia menafikannya. Jangan berpaling kepada tauthiq Ibnu Hibban dari rawi-rawi yang majhul. Alhasil kita katakan tadi, kita tidak mengajari antum bertaklid. Jika antum tetap kekeh bahasa Indonesianya, kekeh itu istiqomah. Albani mau dilawan, nggak bisa. Albani imam, ya sudah. Kita mengajarkan kepada antum meskipun di sanadnya ada Marwan ibnu Salim al-Muqaffi dan kedudukannya, kalau sudah taklid ya sudah. Namun please jangan mengejek kita yang menyelisihinya dengan adab. Di sana ada yang mendaifkan, halas. Begitu saja. Jangan itu ada yang mendaifkan anak baru gede, baru gigi seriknya tumbuh. Siapa lawan Al-Albani? Oh please, tidak seperti itu. Karena ini adalah ilmu. Maka yang rajih, wallahu alam, tidak ada hadis yang sahih. Lalu kalau tidak ada hadis yang sahih, apa yang kita baca? Yang kita baca seperti hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibnu Abi Salamah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Umar ibnu Abi Salamah di saat ingin makan maka ditangkap oleh Nabi dan dikatakan, ya gulam samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai Umar, robibku, makanlah dengan tangan kanan dan baca bismillah. Maka tidak ada doa untuk mendekatkan diri kepada Allah di saat berbuka yang sahih kecuali hadis Umar ibnu Abi Salamah, bismillah makan dan bismillah minum. Adapun hadis-hadis yang tadi telah kami jelaskan kedhaifannya, cukuplah di sini pertanyaan tersebut karena kita masih the long trips, perjalanan yang jauh dan panjang, masih ada pertanyaan. Masih perjalanan jauh dan panjang ke Pangkep. Dan nanti akan khutbah Jum'ah, itu yang jadi masalah. Kalau ba'dal asr mending. Ini khutbah Jum'ah berarti jam 11:30 sudah harus standby di masjid. Wa naqtafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika